Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Berisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi SPLDV. Oh iya, sebelum itu kita ketahui dulu yuk apa itu SPLDV. Di kelas 7, tentunya kamu sudah mempelajari materi tentang persamaan linear satu variabel. Selain ada PLSV, ada juga yang namanya persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut PLDV. Lalu, apa sih bedanya PLSV dengan PLDV? Bedanya, kalau PLSV yaitu persamaannya hanya memiliki satu variabel saja, sedangkan PLDV persamaannya memiliki dua variabel. Nah, variabel ini hanya memiliki pangkat atau derajat bernilai 1. Kamu bingung nggak nih? Kalau bingung, ayo coba perhatikan contoh berikut. AX ditambah B sama dengan C adalah contoh persamaan linear satu variabel dengan variabelnya yaitu X. PX ditambah QY sama dengan R adalah contoh persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1, AP dan Q merupakan koefisien, B, C, dan R merupakan konstanta. Bagaimana? Sudah paham kan letak perbedaannya? Apabila terdapat dua atau lebih PLDV yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang dinamakan dengan SPLDV. Bentuk umum SPLDV adalah sebagai berikut. Bentuk umum SPLDV adalah sebagai berikut. Persamaan 1 sama dengan PX tambah QY sama dengan R. Persamaan 2 adalah VX tambah WY sama dengan Z. X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. P, Q, V, dan W merupakan koefisien. R dan Z merupakan konstanta. Penyelesaiannya berupa nilai dari variabel X dan Y. SPLDV ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda seperti masalah Kumam. Oh iya, seperti yang sudah dituliskan, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel atau yang biasa dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Nah, karena kamu sudah tahu apa saja langkah-langkahnya, sekarang ayo kita bantu selesaikan masalah Kumamon. Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm. Lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Agar tali tidak tersangkut di tubuh, maka setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Sehingga apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon? Mari kita selesaikan soal tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Misalkan, X sama dengan panjang tali dan Y sama dengan tinggi badan. Lalu, kita buat model matematika dari permasalahan tersebut.
Panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon, maka X sama dengan Y dikurang 70, atau minus X tambah Y sama dengan 70. 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon, maka 2X sama dengan 30 ditambah Y, atau 2X dikurang Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh modal matematikanya persamaan 1 minus X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan 2-nya 2X dikurang Y sama dengan 30. Bagaimana? Sampai di sini paham? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y sebagai solusi dari masalah di atas dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Ternyata metode penyelesaian SPLDV ini gak hanya satu saja, melainkan ada 4 macam metode penyelesaian yang akan dibahas. Simak terus ya teman-teman. Halo, perkenalkan nama kakak Aprilianti. Nah, di sini kakak mau menjelaskan tentang metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV ada 4. Nah, yang pertama, metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari 2 buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat menentukan titik potong dari masing-masing persamaan sebagai berikut. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan min 70,0. Nah, seperti ini bentuk grafiknya. Dari persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 30. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0, min 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 15,0. Nah, seperti ini bentuk grafiknya. Jika kedua grafik di atas digabung, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis, yaitu X, Y sama dengan 100,170. Sebelumnya, kita telah memisalkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi Kumamon dengan variabel Y. Jadi, sudah dapat ditentukan nih berapa panjang tali dan juga tinggi si Kumamon itu. Yap, jawabannya adalah 100 cm untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi Kumamon. Bagaimana? Mudah kan? Metode grafik ini biasanya berguna jika nilai koefisien dan nilai konstanta dari persamaan bukan merupakan bilangan bulat, sehingga lebih baik dari digambarkan untuk memudahkan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, selanjutnya yang kedua, metode eliminasi. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Cara yang dapat kamu lihat pada contoh di bawah ini. Persamaan 1, negatif X tambah Y sama dengan 70. Persamaan
2 sama dengan 2x dikurang y sama dengan 30. Untuk mencari nilai x, samakan koefisien y. Seperti ini. Karena koefisien y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat dilangsungkan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai y. Seperti ini. Nah, untuk mencari nilai y, samakan koefisien x. Seperti ini. Agar koefisien x dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Selanjutnya, selesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai x. Nah, maka dapat hasilnya begini. Berdasarkan metode eliminasi, diperoleh x sama dengan 100 dan y 170. Jadi, dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 cm dan tinggi badan Kumamon adalah 170 cm. Sampai sini, menurut kamu lebih mudah pakai metode yang mana nih? Halo, nama kakak Emilia. Di sini kakak akan melanjutkan metode penyelesaian PLDV yang ketiga, yaitu 3. Metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Hah? Gimana? Tenang. Kalau bingung, caranya dapat kamu lihat dari contoh berikut ini. Persamaan 1, min x tambah y sama dengan 70. Persamaan 2, 2x dikurang y sama dengan 30. Untuk mencari nilai x, maka cari nilai y terlebih dahulu. Kita misalkan dari persamaan 1. Min x tambah y sama dengan 70, maka y sama dengan 70 ditambah x. Kemudian, substitusikan nilai y ke dalam persamaan 2, seperti berikut ini. Setelah itu, substitusikan nilai x ke persamaan y sama dengan 70 ditambah x, maka akan seperti ini. Berdasarkan metode substitusi, diperoleh nilai x sama dengan 100 dan y sama dengan 170. Jadi, dapat diketahui kalau tinggi badan Kumamon adalah sebesar 170 cm dan tali yang dipakai Kumamon untuk bermain lompat tali adalah 100 cm. 4. Metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai x terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel x dengan nilai x yang sudah kamu peroleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai y. Paham nggak? Kalau nggak paham, yuk kita simak caranya sama-sama. Persamaan 1, min x tambah y sama dengan 70. Persamaan 2, 2x dikurang y sama dengan 30. Misalkan, kita akan mencari nilai x terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka, untuk mencari nilai x, samakan koefisien y, seperti berikut. Karena koefisien y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai y. Contohnya seperti berikut. Setelah diperoleh nilai x, substitusi nilai x ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai y. Misalnya, dilakukan substitusi nilai x ke dalam persamaan 1, maka akan seperti ini. Berdasarkan metode gabungan tadi, diperoleh nilai x sama dengan 100 dan y sama dengan 170, sehingga dapat diketahui kalau panjang tali adalah sebesar 100 cm dan tinggi Kumamon adalah 170 cm. Perlu kamu ketahui kalau metode gabungan ini merupakan
metode yang paling banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah SPLDV. Nah, kalau kamu perhatikan, dari keempat metode penyelesaian SPLDV tadi akan diperoleh hasil yang sama. Jadi, sebenarnya mau pakai metode yang mana saja, itu hasilnya sama. Meskipun begitu, kamu harus mempelajari keempat-empatnya ya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa panjang tali yang diperlukan agar Kumamon dapat bermain lompat tali tanpa harus tersangkut di tubuh gemoynya. Jika kamu membaca kembali contoh soal tadi, maka dapat diketahui kalau setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, sudah dapat kita ketahui ya, kalau panjang tali yang diperlukan agar tidak tersangkut di tubuh gemoynya Kumamoy adalah 2X sama dengan 2 kali 100, maka hasilnya 200 cm. Oke, apa tanggapanmu setelah mempelajari keempat metode penyelesaian SPLDV tadi? Easy bukan? Meskipun kelihatannya panjang dan rumit, tapi jika kamu memperbanyak latihan dan soal, pasti mudah kok. Yakin aja sama diri sendiri.